Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saudara, Fufu Fafa yang menimbulkan kegaduhan sejak sebulan ini hingga kini masih menjadi pusat pembicaraan di berbagai media. Akun Fufu Fafa yang isinya penuh dengan hinaan, cacian, makian, pelecehan, dan hate speech atau ujaran kebencian. Ujaran kebencian yang dilontarkan terhadap berbagai pejabat negara ternyata disinyalir oleh para netizen, oleh warganet, bahkan oleh para ahli IT dan telematika. Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Mari kita saksikan videonya. Kalian tahu nggak, ternyata drama akun Fufu Fafa itu masih berlanjut loh. Dan sekarang sudah menduduki fakta baru atau babak baru. Setelah kemarin jadi perbincangan publik tentang akun Fufu Fafa, bahkan sampai Menkominfo turun tangan, staf khusus presiden turun tangan membantah bahwa akun Fufu Fafa itu bukan milik Gibran. Ternyata makin kesini netizen menemukan fakta baru, fakta yang tidak terbantahkan, fakta yang membuktikan bahwa akun Fufu Fafa itu benar milik Gibran. Terbongkarnya fakta baru yang membuktikan akun Fufu Fafa itu milik Gibran. Begini ceritanya. Ada salah satu netizen yang iseng mencoba masuk akun Fufu Fafa di Kaskus pakai Gmail milik Cili Pari. Nah, setelah masuk ternyata akun Fufu Fafa itu ngelink ke salah satu nomor nih. Setelah nomor itu didapat dan dilihat di aplikasi Get Kontak, ternyata nomor tersebut adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Setelah viral dan nomor itu tersebar di media sosial, ternyata nggak selesai di situ. Untuk membuktikan nomor yang viral itu adalah milik Gibran, ternyata ada netizen kreatif yang mencoba mengirim GoPay ke nomor tersebut. Dan kalian tahu apa? Ternyata GoPay atas nomor tersebut adalah bernama Gibran Rakabuming Raka. Dan ternyata nomor itu bukan hanya terdaftar di GoPay, tapi juga terdaftar di OVO. Nomor yang sama, namanya juga sama, Gibran Rakabuming Raka. Nah, setelah viral nih, karena banyak orang yang membuktikan, mengirim ke nomor tersebut, ternyata benar nama Gibran Rakabuming Raka. Ternyata makin kesini akun GoPay atas nomor tersebut sudah ganti nama jadi Slamet. Ternyata setelah ganti nama jadi Slamet, netizen nggak berhenti di situ. Dan untuk membuktikan atau memvalidasi bahwa nama tersebut masih milik orang yang sama, yaitu Gibran Rakabuming Raka, cuma ganti nama aja, ternyata netizen mencoba untuk mengirim ke nomor tersebut pakai virtual account. Ternyata kalau pakai virtual account namanya bukan Slamet, namanya masih sama, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Nah, setelah kita tahu, melihat fakta valid yang membuktikan bahwa bahwa akun Fufu Fafa itu milik Gibran, karena nomor yang dipakai untuk mendaftar akun Fufu Fafa itu terdaftar di berbagai aplikasi dengan nama Gibran Rakabuming Raka. Sekarang saya kepo nih. Saya kepo, pengen lihat bagaimana cara Menkominfo Budiari Setiaji dan kader PSI membersihkan kotoran Gibran. Saya lagi nunggu bagaimana cara mereka membersihkan fakta itu. Nah, saudara, itu salah satu ucapan netizen terhadap Fufu Fafa yang diyakini milik Gibran Rakabuming Raka. Mari juga kita saksikan ucapan dari ahli IT, ahli telematika yang diceritakan langsung di dalam program ILC, Indonesian Lawyer Club, Bapak Roy Suryo. Mari kita saksikan videonya. Yang paling kemudian dijadikan oleh teman-teman oleh masyarakat atau netizen plus 62 itu untuk memastikan, Bang Karni, adalah temuan dari Anonymous. Yang kemudian dia melakukan, mohon maaf ini, memang dia melakukan doxing gitu ya. Itu pun saya juga sempat sentil. Ya, jangan terlalu vulgar lah bukanya. Karena dia melakukan doxing terhadap Fufu Fafa. Mari,
melakukan doxing terhadap Gibran. Jadi Gibran itu dikulik semuanya. Alamatnya, nama istrinya, nama orang tuanya, nomor handphonenya, kemudian sama akun dia Ciliparinya. Menariknya Bang Karni dan teman-teman semua, netizen ini kurang kreatif. Mereka memasukkan nomor handphone itu plus 6289 sekian belakangnya 33. Dimasukkan untuk mencoba kalau ada seseorang yang kemudian ingin melakukan emergency recovering terhadap sebuah akun, biasanya kita ditanya nomor handphonenya dimanapun itu. Dan Kaskus juga menggunakan metode yang sama. Ketika dimasukkan nomor handphone Gibran, ini nomor handphonenya Gibran jelas, muncullah kemudian akun pemulihannya. Akun pemulihannya ternyata @cili_pari. Jadi benar nomor handphonenya Gibran, Cilipari terkonfirmasi. Menariknya ketika dua variabel itu dimasukkan, yang muncul apa? Fufufafa. Jadi kalau ini sudah sulit terbantahkan. Artinya apa? Ketika nomor handphone dan kemudian akun dimasukkan, munculnya Fufa. Cuman saya terus waktu itu mengingatkan ke teman-teman, jangan teruskan. Karena kalau teruskan, Anda sudah menyalahgunakan akun orang lain. Bisa kena, bisa nanti jadi kambing hitam, Bang Karni. Karena kan dianggap itu melakukan upaya terobosan. Dan lebih menarik lagi, ini baru hari ini saya katakan di ALC. 1-2 hari terakhir, ternyata ada seseorang yang kemudian bisa mengubah itu, password itu, masuk ke dalam Kaskus. Orang ini ditengarai adalah orang yang mungkin suruhan dari seseorang yang selama seminggu terakhir itu melakukan upaya penghilangan barang bukti, Bang Karli. Fufufafa itu melakukan postingan itu ada sekitar 5.000 postingan. Mulai tahun 2013, 14, 2018 sampai 2020. Itu juga ada. Dan baru dalam seminggu terakhir ada seseorang yang masuk sebelum diketahui itu dibuka oleh Anonymous. Dia sudah menghilangkan sekitar 2.100 postingan. Ini sekaligus saya katakan, ini clue yang sangat bagus untuk Andri Darwis. Andri Darwis itu adalah CEO Kaskus. Ya. Untuk apa? Membuka saja, dibuka aja ke publik, atau dibuka saja ke masyarakat, atau dibuka ke penyidik. Ada yang melakukan login terhadap Kaskus. Karena dulu ketika kemudian orang bertanya, kan cara mendeteksi seseorang itu gampang, Bang Karli. Kita cek pada servernya. Dari server nanti akan ketahuan lognya. Dari lognya akan ketahuan IP yang masuk itu apa. Dari situ bisa ketahuan IP itu menggunakan perangkat apa. Apakah dia Wi-Fi, apakah dia dial-up, apakah dia menggunakan metode yang lain untuk masuk, akan ketahuan. Dan ketahuan siapa yang berhasil masuk. Oke lah, dulu pernah ada. 2014 kan sudah terlalu lama. Gak bisa dibuka lagi Kaskusnya. Oke. 2024 ini ada yang barusan masuk itu seminggu terakhir. Bahkan ada yang 2 hari yang lalu menggantikan nomor handphone yang belakangnya 33 tadi. Ini nggak mungkin kalau bukan pemunya yang ganti handphonenya. Atau orang yang disuruh yang punya untuk gantiin. Itu bisa dibuka lognya. Dan satu lagi Bang Karli yang paling menarik. Nggak usah susah-susah dulu kepolisian. Itu kalau mengungkap akun seseorang. Kalau itu di IG, Instagram. Kalau itu di X atau Twitter. Itu minta izinnya atau buka servernya di luar. Kaskus ini memang dibuat pertama kali di Amerika oleh 3 orang. Andri Darwis dan 2 temannya ketika menyelesaikan tugas akhir. Semenjak tahun 2006 sampai 2008, ketika habis terkena virus, namanya virus Brontok waktu itu, akun itu server itu dipindah dari Amerika ke Indonesia. Dulu namanya kaskus.us, itu country code top level domain untuk United States, kemudian dipindah ke kaskus.id Indonesia. Jadi artinya servernya itu di Indonesia. Jadi gampang banget, tinggal datang gak jauh dari tempat kita bicara ini, Bang. Servernya ada di Kuningan sini kok. Nah dari situ bisa dibuka. Siapa yang barusan login, apalagi siapa yang ganti. Jadi sebenarnya sudah, kalau bahasanya MK Bang Karni, udah cetowelo-welo. Ya, ini siapa itu di balik akun Fufufafa. Dan kalau ada satu lagi, saya tadi terlupa ingat. Bahasa tadi itu mirip banget. Selain bahasanya sangat kasar. Dan kemudian ini menyinggung kita juga ya. Karena presiden terpilih Pak Prabowo itu waduh benar-benar dihina di situ. Ya gitu. Karena baik dihina beliaunya, dihina keluarganya, dihina putranya, dihina yang lain-lain.
Banyak juga dihina. Pak SBY juga dihina. Kemudian Mbak Titi juga dihina. Kemudian Mas Anies dihina. Teman-teman dari 212 dihina. Bahkan ada 11 artis Bang Karni. Itu juga dihina. Mulai dari Syahrini, kemudian Mbak Wanda Hamidah, kemudian juga nama yang ada 11. Bahasanya bahasa yang sangat menurut saya sangat tidak berpendidikan. Nah bahasa itu muncul juga Bang Karni tidak hanya di Fufu Fafa, tapi di akun resmi yang namanya Cili Pari. Ketika dia mengunggah keripik produksi dia, yang ada fotonya di foto saudaranya, itu kemudian dia nulis itu. Keripik, kemeripik, bukan tit gitu ya. Belakangnya juga. Itu kan sangat vulgar. Itu bukan Fufu Fafa loh. Itu Cili Pari. Bahasanya sama dengan bahasa yang dipakai Fufu. Jadi kalau ini jelas betul ya. Jadi dari socio-technical itu clear betul bahwa itu adalah akun Fufu Fafa adalah milik Wapres terpilih. Ya. Tolong periksa yang bersangkutan dengan namanya brand city scanner. Dengan brand city scanning kita bisa tahu otak seseorang itu mungkin bagian depan itu sudah ada yang berkurang karena porno. Gitu. Dan banyak ini jejak digitalnya di porno itu banyak. Saya nggak tega untuk mengatakan di sini ada masuk ke X yang ada di misalnya Indonesia Timur gitu. Kemudian ada yang masuk Pornhub apa gitu. X24 apa banyak banget ini. Gitu. Jadi seseorang yang sudah punya kecenderungan kayak gitu, itu saya kira berbahaya Bang Karni. Ya gitu, ada alat brain CT scanner tuh bisa menentukan otak itu kalau otak itu sering mikir porno Prof, itu mengkecil bagian depannya. Kebetulan dulu ayah saya almarhum itu profesor kesehatan jiwa. Ya, gitu. Jadi neurolog psikiater. Jadi saya dulu sering buatkan slide-slide-nya. Zaman dulu bikin slide-nya kita dulu pakai transparansi itu, pakai rugos Bang Karni. Belum ada komputer. Jadi artinya itu clear, tapi sekali lagi secara teknis ya kita sisakan sedikit lah. 99,9% itu adalah betul bahwa itu adalah wakil presiden terpilih. Nah, saudara, dari keyakinan ini, dari berbagai temuan bahwa Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka, maka beberapa tokoh dan pengamat di Indonesia seperti Rocky Gerung dan lain-lain mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak pantas, tidak layak untuk dilantik sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Negeri ini tidak pantas dipimpin oleh seorang pejabat wakil presiden yang berakhlak buruk dan busuk. Apakah Prabowo mau memiliki wakil presiden yang menghina dirinya, yang berakhlak busuk ini? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video hingga selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.